Ternyata dengan tegas Allah katakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wa bil yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Nah, ini kuncinya, ay yakunu minal muhtadin. Hidayah Allah itu ada di masjid. Hidayah Allah itu ada di masjid. Kata Allah, innama ya'muru masajidallah. Tidak akan ada orang yang datang memakmurkan masjid. Tidak akan ada orang yang mau meramaikan masjid kecuali orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua, orang yang sadar akan kematian. Yang ketiga, orang yang mendirikan solat. Timbullah pertanyaan, lalu tidak di rumah wassalat? Allah memandang solat orang itu di masjid. Allah memandang solat itu ketika kita di masjid. Dia Nabi di pelunak ste. Barang siapa yang solat di masjid dapat pahala berjamaah 37 kali lipat. Kalau di rumah 1. Dia tidak mengatakan tidak sah. Tapi ada juga ulama mengatakan orang yang tinggal di sekitar masjid, kalau dia tidak sholat ke masjid, katanya tidak sah sholatnya. Itu ekstrim. Ekstrim. Ada yang tidak ekstrim, apa itu? Sholatnya hanya dapat 1, ketimbang ke masjid dapat 37. Kini kan musim rambutan. Kalau sampai ke masjid dapat songgok. Songgok. Ya nak ya, kalau solat berjamaah ke masjid berapa pahalanya? 37 kali lipat. Itu saja dalil yang mengatakan di bawah di rumah sah. Tapi pahalanya ala kadar. Ala kadar. Ibu bilang nanti sama ayah ya nak, sama papa ya nak. Papanya yang tidak hadir sekarang, ya nak ya. Bilang sama papa, rugi papa kalau solatnya tidak ke masjid. Orang membawa remutan sasoy apa cie dapat. Ya. Tapi di balik itu apa? Bahwa di masjid itu ada hidayah. Kita ini yang kita butuhkan dalam hidup, hidayah Allah. Tidak ada dawak nangka putih di surang kecuali adalah Iyyaka na'budu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Iyyaka na'budu. Saya ada PRT. Anak-anak ada PRT. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Angkat tangan. Dia hadiah langsung lu. Hadiah langsung cik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang kawan jawab? Dia hadiah. Anak sekolah. Kalau udah sekolah enggak? Anak sekolah. Ya. Hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah, aku beribadah, dan hanya kepada Engkau pula aku minta pertolongan. Maka orang datang kamu minta tolong. Awak anggota dewan mah apa kan anggota DPRD provinsi, pak tolong anak rang cik pak. Bahasa Surugadangnya anak rang nak kami gitu. Awak kecen kayaknya jangan kamu minta tolong, coba minta tolong ke Allah.
bangunlah di tengah malam, solat hajat, solat tahajud. Aja we, kok itu liyo ya mapak aja. Kok itu liyo. Indak yakinnya doh, indak yakin. Yakinlah nyoka maigus daripada ke Allah, coba jangan itu. Seorang kalau yakin dengan Allahnya tidak akan mendatangi orang. Apalagi orang tua. Doa orang tua itu tidak ada pembatas itu untuk anaknya. Sekarang berlomba-lombalah berdoa kepada Allah untuk anak jadi pegawai negeri. Berlomba-lombalah. Kenapa? Karena online. Karena online. Tak bisa. Langsung dijawab oleh komputer itu. Anda beruntung. Teruskan ujian berikutnya. Enggak. Kalau begitu tidak ada yang bisa menolong kita. Yang bisa menolong itu hanya Allah. Yang diminta adalah hidayah Allah. Bagaimana hidayah Allah akan kita dapatkan? Karena kita tidak pernah mendatangi rumahnya. Jangan ke rumah Maigus, ke rumah Allah baik. Ke rumah Maigus iya ya enggak ada. Pintu Maigus tak buka 24 jam. Di rumahnya enggak pagar. Nah, rumah Maigus enggak ada pagar. Langsung tokok pintu lah sekali. Kadang jam 3 nyo ketok pintu orangnya. Akaban anda istri yo melayan Pak. Istri melayan an Pak tolong pembali karito enak ada Pak. Pembali karito enak ada. Nah, bisa. Nah, kalau untuk pembali karito boleh minta tolong ke Maigus. Pembali karito boleh. Coba bayangan itu. Ini yang terjadi hari ini. Akibatnya apa? Orang hidup dalam kecurigaan dan praduga. Karena orang tidak yakin dengan Allah. Maka dibikin oleh Rasulullah dalam hijrah itu masjid. Bagaimana orang bisa mendekatkan diri kepada Allah? Karena tidak ada pertolongan yang maha dahsyat kecuali pertolongan Allah. Kalau Allah yang berkehendak, tidak ada yang bisa menghambat. Kalau Allah yang berkehendak, tidak ada yang bisa menghalangi. Nyo buka hati orang tu, sayang seorang jenyo, ibu seorang jenyo. Nah, duduklah Ustadz Maigus jadi anggota DPR. Ibu seorang itu. Mas panduk Ustaz, tak ada spanduk depan. Tu nak tahu orang jawab pagi tahu selah coba. Allah berkehendak. Tapi kalau Allah yang tidak menginginkan, tidak bisa juga. Bagaimanapun kita berjuang, pertolong apapun yang kita minta, tidak bisa. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena dia memimpin dunia, solatnya lebih banyak dari kita. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadikan sabar dan solat sebagai penolong. Hari ini kita berada di tengah pandemi. Itu mandan betul Pak Dr. Andani itulah gelisah dia. Kenapa gelisah? Karena perkembangan pandemi itu semakin dahsyat. Nah, nanti beliau tu narasumber gak sekali itu. Cok, bawa beliau cok. Adakan tabligh akbar, penceramah Buya Dr. Andani. Ilmu beliau, ilmu tentang pandemi, penyakit menular, virus. Tapi bukan tidak pernah diuji umat sebelumnya. Siapa Nabi yang masuk dalam ikan paus? Nabi Yunus. Apa yang dibaca Nabi Yunus ketika berada dalam perut ikan? Apa doanya? Apa siapa doanya nak? Dah tahu juga? Dah. Beko pagi tahu ya. Beko kalau dia sudah pak ceramah, dapat beko pagi dia.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minazzo. Coba baca sama-sama supaya anak-anaknya ikut. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Siapa yang sudah hafal? Bila ulang-ulang dia. La ilaha illa, anak-anak, la ilaha illa anta. Apa lagi? Inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali hanya Engkau ya Allah. Dalam ikan parikan, ketika berada dalam perut ikan paus, Nabi Yunus ditegur oleh Allah. Kenapa ditegur oleh Allah? Karena dia putus asa melihat rakyatnya yang tidak mau mengikuti perintahnya. Bahasa Minangnya tabi muaknya. Dia larinya tinggal jalan. Nampak ketok kalian jalan tak tentu dia mulai mau pai lagi yang larinya. Lalu ditegur oleh Allah. Ketika sedang berada di tengah lautan, gelombang besar. Akhirnya beliau dilempar ke dalam laut, dimakan oleh ikan paus dan beradalah dalam kegelapan dalam perut ikan itu. Tapi dia cepat sadar. Ketika dia diuji oleh Allah, keluarlah kalimat dari mulutnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali hanya Engkau ya Allah. Engkau maha suci ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Aku telah zalim terhadap diriku ya Allah. Wajar Engkau masukkan aku, Engkau hukum di dalam kegelapan ini. Karena aku telah berbuat dosa ya Allah. Aku telah zalim kepada diriku ya Allah. Begitu pula dengan Nabi Adam. Nabi Adam ditegur oleh Allah karena melanggar perintah Allah. Apa doa Nabi Adam? Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana. Ya Tuhan kami telah berbuat zalim terhadap diri kami ya Allah. Maka ketika ada teguran seperti yang sekarang ini, ramai-ramai dekatkan diri kepada Allah, sadarkan kita. Mungkin ada dosa yang kita lakukan, mungkin ada sesuatu yang kita langgar dari perintah Allah. Bersyukur kita Sumatera Barat, PPKM darurat, tidak menutup masjid, tidak menutup musala. Cuma kadang-kadang nangka masuk masjid lah ndak. Ketika masjid ditutup ribut, Allah dibuka masjid. Padahal inilah seharusnya yang kita jadikan contoh, yang kita jadikan model. Kenapa?
dicontohkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul ketika dia putus asa, ketika dia melanggar perintah Allah, lalu Allah datangkan ujian buatnya. Ketika dia diuji, bukan jauh, bukan lari, bukan kasak kusuk, tapi segera mengingat Allah. Siapa Nabi yang sakit? Nabi yang sakit bertahun-tahun sampai baulek kepalanya. Nabi Ayub. Ditinggal di istrinya, ditinggal di anak-anaknya, tinggal serang gaya itu seorang lain. Karena bau ni busuk. Tidak hanya sakit, tapi memang baun. Malah nak ke baun baulek mah. Malah ke baun. Tapi Nabi Ayub dia tidak gelisah. Tak gelisah. Cuma nya kecian saya elok ke Tuhannya. Anni masaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Anni masaniyad dur, aku sakit ya Allah. Wa anta arhamur rahimin, tapi aku yakin engkau maha pengasih. Capeknya minta, capeknya minta. Itu yang dikatakan wasta'inu bis sabri wassalah. Sabar dan salat. Salat itu artinya doa. Semakin banyak kita melaksanakan salat, dan salat di tempat yang lebih utama. Jangan asal-asal salat. Allah itu kan juga melihat keseriusan kita. Sama sawaknya bagi anak wadia ketikanya berprestasi. Ketika berprestasi, kalau hanya sekedar naik kelas, ya biasalah. Anak mama kasih hadiah kalau anak mama bisa ranking 3 besar. Itu baru hebat. Kalau ranking 3 hadiahnya ini, ranking 2 ini, ranking 1 ini. Mama, awak lain naik kelas mama. Ini dapat juara nak. Tak ada nama orang dia dapat juara. Nak dapat hadiah. Manjada wajada, kesungguhan. Allah juga seperti itu. Makanya ada reward dalam Islam itu. Ada penghargaan. Orang yang melakukan dengan sungguh-sungguh diberi penghargaan. Bahkan berdoa, orang mukmin itu berdoa sampai menangis. Wad'uhu khaufan wa tama'an. Dia tundukkan dirinya kepada Allah dengan penuh harap dan takut. Takut kalau doanya tidak dikabulkan Allah, berharap kalau doanya bisa diperkenankan. Awak kadang-kadang berdoa entah-entah saja. Nah, ada kesungguhan. Ini diuji di Tuhan. Ini ujian ini, luar biasa ini. Makanya ketika kita melihat momentum Tahun Baru Islam, bagaimana ujian yang didatangkan oleh Allah ini, kembalilah kepada Allah, gapai Allah, cari Allah itu. Padahal dia sangat dekat dengan kita. Tapi apakah yang wak kerajaan lah menyenangkan Allah Ta'ala. Nalah wak puguek kolah menggembirakan Allah Ta'ala. Apakah kita sudah termasuk orang-orang yang dicintai Allah atau belum? Apakah yang kita kerjakan ini sudah sesuai menurut standar Allah atau belum? Salah satu barometernya itu adalah masjid. Salah satu barometernya masjid. Maka Buya Hamka mengatakan, kalau ingin melihat orang Islam, lihatlah waktu 2 hari raya. Itu orang Islam itu. Kalau ingin melihat orang Islam, lihatlah di saat 2 hari raya. Masjid tidak termuat olehnya. Makanya sholat di lapangan. Kenapa di lapangan? Karena masjid tidak muat. Di samping syiarnya, Rasulullah SAW tidaklah melaksanakan sholat Aid kecuali di lapangan.